Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan kembali kepada Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Dan bahasan pertama kita yang kita akan bahas hari ini adalah terkait wakaf itu luas. Nah Kiai, apa sebenarnya definisi dari wakaf ini sendiri? Karena seringkali kita memahami kalau wakaf itu biasanya wakaf membangun masjid. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya Kiai ya. Jadi wakaf itu secara umum kita akan memisahkan harta kita. Harta yang asalnya milik saya, kemudian saya pisahkan, saya keluarkan untuk saya serahkan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan ini bisa kemaslahatan kelompok tertentu, bisa kemaslahatan umum. Jadi kalau saya misalnya Mbak Eva contohkan tadi punya tanah. Kemudian tanah saya pisahkan. Misalnya saya punya tanah 10 hektar. Yang 1 hektar saya wakafkan. Untuk apa? Nah, di sini peruntukannya harus jelas. Untuk masjidkah? Untuk sekolahkah? Karena apa yang saya ucapkan yang mau berwakaf itu seperti ayat Quran nanti. Harus ditaati. Jadi kalau saya sudah mengatakan wakaf ini untuk masjid, itu tidak boleh diubah peruntukannya. Karena saya maunya masjid. Kalau saya katakan wakaf ini untuk sekolah, majelis taklim, ya hanya untuk itu. Wakaf ini untuk kuburan. Jadi saya memisahkan dulu nih. Harta saya keluarkan. Yang makanya habsun dalam bahasa Arab itu seperti terpenjara, ya saya serahkan untuk kepentingan orang banyak. Nah di sini ada dua, ada boleh jadi wakaf itu untuk keluarga sendiri. Jadi saya punya tanah, misalnya saya wakafkan tanah ini untuk menjadi makam. Makam siapa? Makam anak keturunan saya. Berarti yang bukan anak keturunan saya tidak boleh. Bisa jadi wakaf ini bersifat umum. Saya wakafkan untuk pemakaman misalnya siapa? Ya siapa saja yang mau dimakamkan silahkan di sini. Wakaf itu juga bisa bersifat temporer. Saya wakafkan misalnya sumur ini untuk diambil airnya. Atau saya boleh jadi punya konsesi tambang. Ini saya serahkan 10 tahun untuk kemaslahatan orang banyak. Nanti setelah 10 tahun kepemilikannya kembali kepada saya. Oh jadi bisa ya? Bisa. Itu ya, ada yang mengatakan bahwa wakaf ini bersifat abadi. Jadi saya katakan saya wakafkan untuk kapan? Untuk selamanya. Nah setelah ini terpisah dari kepemilikan saya, maka harus ada orang kan yang mengurus ini. Ini namanya nadhir. Nadhir itu adalah orang yang mengelola harta wakaf bukan harta pribadinya, tapi dia seperti ya manajer lah ya, mengurus itu semua. Nah nazir itu kalau di Indonesia atau di banyak negara boleh bersifat pribadi, perorangan, boleh juga yayasan, perkumpulan, orang banyak, itu teknisnya. Nah kemudian kemanfaatannya itu yang sebetulnya diserahkan, bukan pokok modalnya. Jadi kalau tadi tanahnya itu nggak boleh berubah, nggak boleh hilang. Tapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari tanah tadi. Kalau misalnya saya wakaf sumur, maka sumur itu harus tetap ada. Tidak boleh dijual kan? Yang diambil apanya? Airnya. Nah, dalam konteks inilah pertanyaan Mbak Eva sekarang, wakaf itu luas. Ya, wakaf itu tidak semata-mata berbentuk aset tidak bergerak kayak tanah. Kalau seandainya tanah, berarti orang yang mau wakaf itu syarat utama dan pertamanya kaya. Harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa wakaf. Betul. Tetapi kemudian ulama kontemporer hari ini itu meluaskan wakaf. Ada hari ini yang namanya wakaf uang atau apapun yang dipersepsikan
sama dengan uang. Dulu wakaf itu harus barang, Mbak Eva. Karena kan barangnya itu harus kekal abadi. Kayak tanah, tanahnya kan ada. Iya. Ulama dulu ada yang berpendapat uang tidak sah untuk diwakafkan. Karena uang ini kan berputar. Betul. Saya serahkan ke Mbak Eva pakai kemana Akan muter berubah hilang. gitu ya. Berubah. Tetapi kata ulama sekarang, uang itu yang dilihat kan bukan barangnya, tapi nilainya. Kalau saya pegang uang 100 juta, boleh jadi uang yang 100 juta ini kan tidak sama. Ada uang baru, ada uang lama. Tapi yang penting kan nilainya. Iya. Saya titipkan di bank sebagai tabungan misalnya. Kan boleh jadi tidak dijaga oleh bank uang itunya kan. Iya. Tapi bukan uang fisiknya kan. Betul. Tapi nilainya. Nilainya. Bukan banknotes-nya, tapi nilainya. Maka Iya. dari situ ulama mengatakan boleh uang itu diwakafkan. Diwakafkan dalam model apa? Investasi hari ini. Kayak misalnya di Indonesia, ya, saya sempat ikut juga tuh jualan ya, ngajak orang-orang untuk berwakaf. Itu ada namanya wakaf, sukuk link wakaf. Jadi orang yang punya sukuk kan pasti punya return ya, Betul. penghasilan dari Iya. bagi hasil sukuknya. Nah, maka sukuk itu dia wakafkan. Saya punya sukuk nilainya misalnya 10 M. Nanti bagi hasilnya dalam setahun itu diproyeksikan misalnya 500 juta. Maka saya nggak ambil tuh 500 jutanya. 500 jutanya saya pakai. Untuk apa? Untuk pendampingan kepada UMKM misalnya. Oh, orang yang biasa menggemukkan sapi, saya belikan sapi besar-besar di NTT misalnya, dibawa ke Jawa, disembelih, maka mensejahterakan orang banyak. Nah, sukuknya kan nggak hilang tuh. Iya. Sukuk saya tetap nilainya 10 M kan. Tapi manfaat dari sukuk itu yang saya Wakafkan. wakafkan. Nah, ini sebetulnya hari ini luar biasa ya. Kalau kita mau tumbuh kembangkan. Saya membayangkan kalau setiap orang Indonesia berwakaf setiap minggu 10.000 saja, kalikan sekian puluh juta orang, akan ada berapa rupiah yang bisa terkumpul. Nah, ketika terkumpul, maka pokok modalnya itu yang tidak boleh tergeruskan, Mbak. Iya. Misalnya terkumpul dana 10 M. Dari 10 M ini boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebagai apa? Bisa jadi aset kelolaan kan? Aset kelolaan itu gimana? 10 M ini dibangunkan misalnya ya klinik pencuci darah. Banyak loh orang yang tidak bisa membayar itu. Maka dibuatlah sistem, oh ya ini klinik pencuci darah, ini adalah wakaf. Gimana caranya? Orang yang mampu bayar. Orang yang tidak mampu nggak bayar. Supaya pembayaran dari yang mampu itu untuk biaya operasionalnya ini kan. Sementara mesin-mesin pencucinya, instalasi airnya dan sebagainya itu adalah wakaf. Nah, itu luar biasa. Jadi sebetulnya yang paling utama kita itu wakaf di bidang di barang atau di bidang apa, Kiai, dan mengapa kita harus berwakaf sebetulnya? Iya, karena kita mengapa kita harus berwakaf karena kita ingin masuk surga. Iya. Jadi gini loh Mbak Eva. Orang sering bilang uang tuh nggak dibawa mati. Salah. Uang itu dibawa mati, asal cara membawanya benar. Kan sebetulnya kayak kita melakukan pengiriman uang kan. Kalau transfernya benar kan sampai. Kalau transfernya nggak benar, ya nggak sampai. Kalau saya boleh sebut merek, saya ada makanan, ada kue misalnya. Teman saya di Singapura bilang, kayaknya kuenya enak deh, kirimin dong ke saya. Saya order pakai Gojek, ya tentu nggak akan sampai. Karena Gojek tidak punya jasa pengantaran ke sana. Tapi kan saya punya kurir tertentu, merek tertentu yang biasa mengirim ke luar negeri. Sama kan dengan uang. Ketika uang kita ini ada di dunia, saya ingin uang ini saya bawa ke akhirat, bisa. Dengan cara apa? Wakaf. Tanah saya mau saya bawa, syaratnya apa? Wakaf. Itu aja. Nah itu dia ya, uang itu dibawa mati, tapi uang jangan itu lupa. dibawa mati, tapi dengan cara yang seperti apa? Baiklah, pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang sakit-sakitan karena keberatan nama. Nah ini apakah nama berpengaruh pada si pemilik nama? Temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.